Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran kelas 7 yaitu tentang perbandingan. Perbandingannya yang saya akan bahas itu yang pertama adalah tentang perbandingan senilai. Ya, jadi kan perbandingan itu ada dua. Yang pertama itu ada senilai, kemudian yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Sekarang yang kita pelajari perbandingan senilai dulu ya. Oke, kita akan pelajari perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Jadi di sini saya buatkan tabel. Tabelnya di sini ada dua variabel, ada dua yang kita bahas. Yang pertama di sini ada banyaknya baju, kemudian variabel lainnya di sini adalah harga atau jumlah harga. Di sini kalau kita lihat, satu baju di sini harganya 50.000. Dua baju jadi 100.000. 3 baju menjadi 150.000 dan 4 baju menjadi 200.000. Ini bisa kita artikan bahwa semakin banyak baju yang dibeli, maka harga yang harus dibayar pun akan semakin banyak. Jadi dia sama-sama bertambah. Ya, variabel yang pertama ini naik jumlah bajunya, kemudian variabel harganya pun akan naik. Nah, karena dua-duanya naik, berarti dia disebut dengan perbandingan senilai ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya naik atau dua-duanya pun turun, itu namanya adalah perbandingan senilai. Rumus dari perbandingan senilai di sini ada A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi di sini masing-masing variabel ya. Misalkan tadi ini variabel A, misalkan ini variabel B. Kalau kita samakan dengan yang sebelumnya, berarti kalau yang A ini dia itu adalah tadi banyaknya baju, kemudian yang variabel B ini dia adalah harga. Penjelasannya kalau rumus seperti ini adalah kalau kita sudah isi, kita substitusi, ini nanti akan dikali silang, kemudian kita cari nilai yang ditanyakan. Jadi seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lanjut lagi kita ke contoh soal. Di sini perbandingan senilai. Soal yang pertama. Bu Hilda membuat 2 loyang kue dengan menggunakan 8 telur. Jika Bu Hilda ingin membuat 5 loyang kue, berapa jumlah telur yang dibutuhkan? Oke, berarti kalau di sini tuh kita ngomongin dua variabel ya. Variabel yang pertama itu adalah loyang kue, kemudian variabel yang kedua itu adalah telur. Berarti ini kita membandingkan jumlah kue yang dapat dibuat dengan jumlah telur yang harus digunakan. Oke, supaya mempermudah kita buat tabelnya terlebih dahulu. Berarti tabelnya kan yang di sini ada loyang, jumlah loyangnya berapa, kemudian satunya lagi di sini telur, artinya jumlah telur yang dibutuhkan itu berapa. Oke, kita buat tabel seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang loyangnya itu yang pertama Bu Hilda kan buat 2 loyang kue, membutuhkan telurnya 8. Kemudian di sini jika Bu Hilda ingin membuat 5 loyang kue, berarti kan di sini 5 loyang kue ya. Nah, berarti telur yang dibutuhkan itu berapa? Berarti dimisalkan saja ini dengan X atau simbol yang lain, bebas ya. Artinya di sini kalau kita samakan dengan rumusnya, ini sebagai A1, kemudian ini sebagai A2, kemudian ini sebagai B1, kemudian ini sebagai B2. Oke, kalau kita buat perbandingannya, maka menjadi 2 per 5 sama dengan 8 per X. Oke, sampai di sini tadi sudah saya bilang kalau misalkan bentuknya sudah seperti ini nih, berarti kan kita mencari nilai X. Bagaimana mencari nilai X? Berarti kita harus menyederhanakan atau menghitung perbandingan ini sehingga nanti dapat nilai X. Pertama, kita kali silang dulu. Ini X dikalikan dengan 2. 2 dikali dengan X. Kemudian 8 dikalikan dengan 5. Oke. 2 dikalikan dengan X jawabannya adalah 2X. Kemudian 8 dikali 5 jawabannya adalah 40.
Maka X-nya itu adalah 40 dibagi dengan 2. 40 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 20. Maka bisa dipastikan bahwa telur yang dibutuhkan itu jumlahnya adalah 20 telur. Telur yang dibutuhkan kita tulis sama dengan 20 telur. Jadi, kalau Bu Hilda mau membuat 5 loyang kue, maka Bu Hilda harus menyediakan telur sebanyak 20 butir. Jadi seperti itu maksud dari perbandingan senilai soal yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pembangunan rumah dilakukan oleh 4 pekerja dengan total upah seluruh pekerja sebanyak Rp600.000 per hari. Namun, pemilik rumah tersebut ingin mempercepat pembangunannya, maka dari itu menambah 2 pekerja lagi. Hitunglah jumlah uang yang harus ditambah pemilik rumah untuk seluruh pekerjanya setiap hari. Oke, jadi ini soalnya agak panjang, tapi mungkin di sini kalau kita satukan, jadi di sini tuh ada 2 variabel. Yang pertama itu adalah banyaknya pekerja, kemudian yang kedua itu adalah upah. Semakin banyak pekerja, logikanya upah yang dikeluarkan pun semakin banyak. Jadi, kita buat tabelnya dulu. Berarti di sini pekerja, kemudian yang di sini uang atau upah dari pekerjanya itu sendiri ya. Kita buat tabel. Oke. Pekerja. Pekerjanya awalnya di sini ada 4. Uang yang harus dikeluarkan per hari untuk 4 pekerja itu adalah 600.000. Kita tulis 600.000. Kemudian si pemilik rumah itu mau pekerjaannya itu lebih cepat, makanya dia menambah 2 pekerja lagi. Kalau misalkan kita sudah punya 4, ditambah 2 pekerja lagi, maka pekerjanya di sini menjadi 6 pekerja. Ya, 6 pekerja itu dapat dari mana? Dari 4 pekerja di awal ditambah 2 pekerja tambahan. Berarti ada 6. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan per hari itu berapa? Nah, berarti kan di sini ya yang ditanya. Oke. Sekarang kita misalkan, berarti kan di sini tadi A1, kemudian di sini A2. Yang di sini adalah B1, kemudian yang di sini adalah B2. Oke, saya akan buat perbandingannya ya menjadi 4/6 sama dengan 600.000 dibagi B2. Nah, ini adalah simbol saja ya, jadi simbolnya itu bisa bebas. Di sini saya pakai B2. Sama seperti tadi, kalau misalkan ada soal seperti ini, caranya tuh gimana? Caranya kita kali silang. 4 dikalikan dengan B2 sama dengan 600.000 dikalikan, ini kali ya, supaya nggak bingung, dikalikan dengan 6. Berarti 4 dikali B2 itu jawabannya adalah 4B2. 600.000 dikali 6, itu jawabannya adalah 3.600.000. Kemudian kita akan mencari B2 nih. Berarti B2 itu adalah 3.600.000 dibagi dengan 4. Nah, gimana nih? Sekarang kita bagi 36 sama 4 disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1. 36 dibagi 4 itu 9. Berarti ini 9. Sisa nolnya itu ada 5 digit ya. Berarti 9. 1, ada 5 nol maksudnya kita tambahin. 1, 2, 3, 4, oke, 5. Jadi jawabannya itu adalah 900.000. Jadi uang yang diperlukan itu berapa? Uang yang diperlukan adalah 900.000.
Nah, jadi seperti itu jawaban untuk soal yang nomor 2 tentang perbandingan senilai. Nah, demikianlah pembahasan singkat tentang perbandingan senilai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Dan nanti setelah ini juga saya akan buatkan video tentang perbandingan berbalik nilai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.